Ya, Solo Truster dan juga Mitra Tia TV dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa dalam program Figure of the Day. Ya, hari ini kita akan berbincang bersama 3 orang narasumber yang luar biasa. Tentu mereka adalah figur-figur yang bisa menjadi panutan bagi kita semua. Ya, yang pertama saya perkenalkan ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, ada Dr. Yunia Wahdiati. Selamat siang, Dr. Yunia. Selamat siang, Mas. Salam sehat dari kami, Dr. Yunia Wahdiati. Ya, selamat siang, Dr. Yunia. Baik, saya sapa juga narasumber saya yang kedua adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta, Letkol Infantri Wiyata Semana Haji. Selamat siang, Pak Dadim. Selamat siang, Mas Widi. Salam sehat, salam tangguh. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, ini sebenarnya masih sibuk agenda hari ini ya, Dan ya? Ya, masih ada kegiatan ini. Kita kegiatan perpaduan dengan salah satu bank, itu melaksanakan tes PCR swab gratis di Balai Kota Surakarta. Ya, oke. Narasumber saya ketiga adalah Dr. Tirta, namun beliaunya belum bergabung. Nanti beliau akan menyusul nanti berbincang bersama kita. Oke, yang pertama saya ke Dr. Yunia dulu. Dok, kita masih mau bicara soal COVID ini, Dok. Ya, kalau di Sukoharjo sendiri sejauh ini perkembangannya seperti apa ini, Dok? Ya, sampai saat ini kalau di Kabupaten Sukoharjo, mungkin ini orang bisa bilang tertinggi di Solo Raya ya. Kami saat ini ada 172 kasus. Dari 172 kasus itu yang saat ini dirawat ada 24 orang dirawat di rumah sakit. Berikutnya yang dirawat di rumah sehat, karena kami punya rumah sehat COVID, ada 9 kasus, dan mereka yang melakukan isolasi mandiri ada 49 kasus. 10 kasus diantaranya meninggal dunia dan 80 yang sudah sembuh sampai saat ini. Ya, Dok, kalau kita melihat kasus sebenarnya nggak cuma di Sukoharjo, di banyak tempat termasuk di Solo juga kan kasus positif COVID ini masih terus naik ini. Ini sebenarnya kalau dari pandangan dokter sendiri masalahnya ada di mana nih, Dok? Emang di masyarakatnya atau di mana ya? Ya, ada dua sisi, Mas, kalau menurut kami ya. Jadi karena yang terakhir-akhir ini kita banyak mendengar bahwa kasus yang meningkat klaster tenaga kesehatan. Jadi kalau panjenengan melihat situasi terakhir ini hampir di seluruh Solo Raya ya, tenaga kesehatan yang mendominasi kasus positif. Tapi sebelumnya adalah dari sisi masyarakat. Jadi dua-duanya. Dari sisi kami mungkin pada saat ini sudah mencapai titik puncak untuk perawatan kasus COVID, untuk penanggulangan mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di puskesmas. Mungkin sudah fasenya di sisi kelelahan mungkin ya, Mas. Jadi seolah-olah seperti APD itu jadinya kurang berfungsi gitu. Tapi sebetulnya mungkin ada sisi lain juga dari ketidakpatuhan kami sebagai tenaga kesehatan yang kadang-kadang menganggap teman sendiri itu adalah baik-baik saja, ternyata beliau adalah mungkin kontak erat dari kasus sebelumnya atau bagaimana. Dan yang kedua di sisi masyarakat juga, akhir-akhir ini juga kita melihat kelihatannya di jalan-jalan itu semakin ramai, di jalan-jalan itu semakin banyak orang, tetapi kita masih melihat banyak yang tidak pakai masker, mereka yang bergerombol, mengerumun dan sebagainya. Jadi memang dua sisi ini yang akhirnya akhir-akhir ini di Solo Raya ini kejadian kasus COVID ini itu kita banyak sekali mendapatkan kasus positif tanpa gejala di lingkungan kita. Dan saat ini kita belum melaksanakan untuk pemeriksaan standar untuk mengetahui bahwa dia terinfeksi atau tidak, misalnya dengan swab test itu secara masih sesuai dengan target yang sudah ditentukan baik itu oleh WHO ataupun oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Kita masih jauh di situ untuk bisa sesuai dengan standar berapa masyarakat yang mesti diperiksa dengan kasus COVID ini. Nah, dengan demikian di sekitar kita kemungkinannya masih banyak kasus-kasus positif yang belum terpegang, artinya belum ternotifikasi begitu, belum diketahui apakah statusnya betul dia positif atau tidak.
Kita tidak tahu. Oleh karena itu, seperti kami sampaikan, ayolah kita semuanya harus mau mengikuti protokol kesehatan. Bahwa pesan kunci yang sudah disampaikan selama ini, patuhi, disiplin dengan itu. Kita menggunakan masker, kita sering cuci tangan pakai sabun. Berikutnya kita menjaga jarak dengan siapapun saat kita berada di satu tempat yang akhirnya kita harus ketemu dengan orang lain. Gitu. Lalu berikutnya jaga kebugaran tubuh kita sendiri dengan menjaga pola makan. Lalu berikutnya harus mau sekarang itu melakukan aktivitas fisik. Mudah, kalau kita mau itu mudah. Tidak usah dengan biaya yang mahal kita bisa melakukan itu semua. Begitu. Sehingga apabila masyarakat ini sudah mau melakukan itu semua, insya Allah kita bisa segera memutuskan rantai penularan. Begitu. Ya, saya coba ke Pak Dadim, ke Bang Wiata. Ini kalau di Solo kan juga kasusnya nih dalam beberapa hari terakhir ini cukup naiknya cukup signifikan nih, Dok. Pak Dadim. Nah ini sebenarnya kalau Anda mengamati di sekitar masyarakat itu sebenarnya masyarakat dalam menyikapi COVID ini itu sebenarnya tingkat kepeduliannya seperti apa nih Pak Dadim? Ya betul yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa memang peran masyarakat cukup besar dalam pencegahan ataupun penanganan COVID-19 ini. Kita lihat memang disiplin masyarakat pada umumnya masih perlu kita tingkatkan lagi sehingga oleh karena itu kami sendiri di Surakarta pada khususnya kami menginisiasi suatu gerakan sosial yang kita sebut dengan hashtag Solo Tangguh. Ini tentunya tujuan utamanya adalah sasaran utamanya adalah masyarakat. Kita ingin lebih banyak edukasi tentang COVID ini masuk ke dalam masyarakat sesuai dengan bahasanya masing-masing. Jangan sampai nanti ini pengetahuan tentang COVID ini joke-nya seperti iman, jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini bahaya. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang betul sehingga mereka memiliki awareness yang baik tentang bahaya ini. Jadi kalau kita paham, kita mengerti bahayanya, tentunya kita akan melindungi diri kita dan orang lain yang kita sayangi di sekitar kita. Itu yang kita sedang galakan. Selain memang kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan oleh gugus tugas Kota Surakarta sendiri. Kemarin juga Bang Wiata sempat WA saya. Ini ada sebuah hashtag sebenarnya, hashtag tentang Solo Tangguh. Okay. Ya sebenarnya hashtag Solo Tangguh ini apa sih dan kenapa harus diluncurkan ini? Ya, hashtag Solo Tangguh ini makanya kita berangkat dari beberapa komunikasi dengan para tokoh masyarakat, dengan para pegiat media sosial. Kita percaya bahwa memang edukasi tentang COVID ini perlu digalakkan. Ini sangat penting sekali karena selain pandemi yang terjadi di media sosial ini sekarang sedang juga terjadi namanya mungkin disebut istilahnya infodemi. Ya, jadi berbagai info itu menyebar di media sosial yang kadang-kadang membuat simpang siur ya pengetahuan tentang COVID. Ya, jadi ada yang kadang-kadang bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Ini yang bahaya apabila kita tidak secara masif mengedukasi masyarakat, meningkatkan awareness-nya masyarakat, nanti orang bisa abai dan menganggap tidak ada bahaya sama sekali. Nah, kalau di awal-awal COVID dulu kita bisa meredam itu karena masyarakat masih memiliki awareness yang cukup baik. Nah, berjalan dengan seiring waktu ini, selain ada faktor mungkin kebosanan atau sudah jenuh dan juga ada faktor dorongan dari ekonomi, ini kadang-kadang mulai mengabaikan. Nah, kita dari sisi pemerintah dan penggiat media sosial ingin sekali terus mengingatkan nanti dengan berbagai cara, dengan berbagai konten. Apa kami menggait media sosial karena saat ini banyak informasi didapat juga dari media sosial. Kita tidak ingin media sosial menjadi sumber berita yang tidak bagus. Jadi kita ingin masifkan, ingin membanjiri khususnya di Kota Solo dengan berita-berita ataupun informasi-informasi yang benar sehingga teredukasi dengan baik masyarakat. Nah ini kalau dari Dr. Tirta sendiri, setelah pemerintah memberikan perubahan itu, ini seperti apa model edukasi yang kalau secara pribadi Dr. Tirta melakukan seperti apa? Saya mencoba di Surabaya dengan bonek, di Makassar dengan komunitas dan relawan milenial. Di Bandung, saya juga dibantu teman-teman dokter dan relawan milenial Bandung. Dan
Di Semarang udah, di Solo kemarin saya edukasi di kampung-kampung juga sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi menurut saya, apa yang terjadi sekarang di Indonesia tuh memang sudah sebuah resiko, karena masyarakat kita kan migrasinya sering ya, dari berbagai kota, dari berbagai pulau. Dan ketika dia ini kan, ngapain saya melakukan sesuatu nggak kelihatan. Nah, mereka ini takut, mereka cuek kayak gini ini bukan karena mereka nggak peduli, mereka udah jujur jengah. Kita let's say jangan menyalahkan masyarakat terus ya. Jadi kita poinnya dipikir kalau kita menjadi masyarakat. Satu, mereka kerjaan udah ribet, dapat duit udah susah, cicilan udah jalan terus. Sekarang anak sekolah di rumah. Coba kalau orang tua ngurus anak 2 sekolah di rumah terus, pasti benernya kayak apa? Masing-masing harus pakai gadget 1. Ya kan? Belum daya beli masyarakat menurun. Dipaksa untuk ikut AKB tapi mereka nggak tahu apa yang harus lakuin. Harus pakai masker setiap saat. Ya kan, kemana-mana susah sekarang, keluar kota pun susah, rapid harus bayar mahal, swab juga. Nah, mereka kan akhirnya cenderung untuk skeptis, tahapnya tuh fase skeptis. Nah, gimana supaya skeptis ini hilang? Ya mau nggak mau kita harus ngirim relawan sampai tingkat ke bawah, tingkat grassroots, tingkat RT/RW. Maka dibutuhkan program gotong mandiri dan harusnya stop menggunakan istilah bahasa Inggris. Kita harus menggunakan istilah bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Kayak di Makassar saya menggunakan bahasa Makassar, kalau di Surabaya saya menggunakan bahasa Jawa, wanilaan COVID. Itu Pak. Itu berarti di daerah memang sudah dilakukan semua ya? Belum dong, makanya saya kan saran, kalau saran berarti belum dilakukan Pak. Oke Dok, kalau dokter melihat COVID yang sekarang ini, sebenarnya kan edukasi sudah dilakukan yang kemarin, dan ini juga edukasi yang baru juga sudah mulai mau dilakukan. Nah, ini sikap masyarakat ya, sikap masyarakat ini harus bagaimana Dok ketika di samping saya ada COVID ini? Ya gini, kalau sikap masyarakat akan cenderung responsif kalau kita menyentuh mereka sebagai edukasi, menyentuh edukasi dengan tepat. Dan sikap masyarakat pun ya seharusnya adalah di mana-mana ada pro dan kontra Pak. Saya nggak bisa memaksakan bahwa semua masyarakat harus A, semua masyarakat atau B. Jadi kalau ditanya sikap masyarakat harusnya gimana, saya nggak bisa jawab. Ya. Karena namanya pola dan populasi dari tipikal kehidupan secara sosiologi dan antropologi itu udah beda-beda. Saya nggak bisa maksain. Tapi sebaiknya ya mengikuti anjuran yang berlaku, karena COVID itu tetap ada dan kita harus waspada, nggak boleh kita remehin, itu aja. Dan kalau bisa tetap pola hidup bersih sehat dijalankan terus-menerus. Oke, dan saya tertarik dengan ini Dok. Kita coba melihat di kasus di Solo ya. Kasus di Solo kalau saya melihat juga, misal di keramaian pasar gitu kan, masyarakat juga masih sangat ramai juga. Saya kalau pagi, saya pernah di pagi di salah satu pasar, para pedagang udah kumpul jadi satu. Ya, kumpul jadi satu, mereka juga tidak menggunakan protokol ya, tidak ada jarak, tidak ada masker ya, semua biasa aja. Itu apakah masih bisa dikatakan bahwa mereka gitu, nggak peduli gitu? Oh bukan, sekarang saya kan udah bilang Pak, stop untuk menyalahkan masyarakat Pak, belajar untuk itu. Kedua, saya tanya, pasar tuh gak jadi Solo Pak kayak gitu, semua pasar di seluruh Indonesia kayak gitu. Sekarang saya tanya, menurut Bapak secara pribadi, kalau ada orang edukasi di pasar, menurut Bapak didengarkan atau keluar babak belur, Pak? Kalau edukasinya kasar? Ya, paling memang nggak akan dengarkan gitu. Lebih ke cara babak belur, Pak. Ya? Saya sudah pernah edukasi di pasar. Tidak unggah-ungguh. Itu marah mereka, Pak. Sekarang saya tanya, gimana pasar bisa jaga jarak? Anda pun pasti bisa tanya pada diri sendiri. Nggak mungkin pasar bisa jaga jarak. Ya. Gimana pasar bisa jaga jarak? Apa? Menurut dokter Tira sendiri untuk enggak Pak. Saya diskusi dua interaktif. Menurut Bapak bisa nggak jaga jarak di pasar? Susah. Nah, nggak bisa Pak, bukan susah, nggak bisa. Dan saya udah lihat di pasar-pasar di Jakarta, 17 pasar ke atas, 10 pasar di Bandung susah. Dan hampir pasti nggak bisa. Makanya klaster paling muncul pasar, dan setiap kepala daerah di pasar itu diedukasi terus. Ada yang pakai masker, ada yang pakai face shield, yang penting cuci tangan, disediakan jerigen. Kenapa? Untuk membatasi pergerakan manusianya susah untuk di pasar. Makanya saya stop untuk menyalahkan mereka. Saya cukup datang, unggah-ungguh, Pak, Pak, Luwun Sewu Pak, niki Pak, masker Pak, gue dipakai mawon. Kalau kita cuma membuli mereka, ya apa bedanya kita sama tukang bully yang lain?
Ya. Kalau ada yang salah ya kita ingatkan secara baik-baik, bukan dengan kasar, dengan sopan santun, dengan tata krama. Dan kalau mereka nggak pakai masker ya kita kasih mereka masker. Ya. Kalau kalian cuek dengan diri kalian sendiri ya wes. Makanya kan saya bilang, kalau dari kampus saya UGM selalu mengajarkan jaga diri dan jaga sesama. Saya jaga diri saya sendiri, tapi saya juga jaga sesama saya. Maka edukasi saya paling sering lakukan, saya setiap kota pasti edukasi di pasar, Pak. Dan mereka senang, Pak, disentuh. Mereka jarang banget disentuh, soalnya. Tapi ketika pasar ini pakai masker semua dan cuci tangan, at least itu sudah cukup dan membantu banget untuk mengurangi potensi infeksi. Karena saya tahu, mereka ini sulit banget untuk jaga jarak. Gimana caranya kuli panggul jaga jarak? Orang mereka harus ngangkat berambang tiap hari. Secara logika itu udah susah, makanya kita pakai masker dan cuci tangan. Itu baru pasar, belum sekolah. Makanya saya bilang, saya termasuk seseorang yang kemarin cukup menolak untuk bioskop yang buka. Karena seharusnya yang perlu dibuka itu adalah, yang perlu diedukasi adalah sekolah, pendidikan, tempat perdagangan, tempat perniagaan, dan tempat makan. Gitu. Kalau entertain dan hiburan, harusnya dipikirkan sesuai dengan kondisi daerahnya. Dan contoh soal Solo, kemarin masuk Black Zone. Saya jujur nggak begitu setuju. Kenapa? Karena kan itu infeksinya kena tenaga kesehatan, kolega saya. Ya kan? Dan itu kenapa Black Zone? Karena dari 2 tiba-tiba langsung 20-an positif. Nah, media tuh memberitakannya Black Zone, seolah-olah Solo tuh mau kiamat. Harusnya kan nggak seperti itu. Harusnya alih-alih memberitakan Black Zone-nya harusnya motivasi. Semangat terus tenaga kesehatan. Harusnya gitu kan cukup. Kenapa? Karena yang positif itu nakes. Dengan adanya semakin media menakut-nakuti masyarakat, itu ngebuat masyarakat semakin skeptis. Jadi di sini tuh ada sebuah sistem, pemerintahnya udah bagus untuk ngasih saran ke bawah, tapi ke bawahnya tidak menyampai informasi, karena distribusi informasi yang miss, ditambah medianya yang selalu menggoreng narasi ketakutan. Ya akhirnya masyarakat semakin skeptis. Maka saya stop untuk menyalahkan masyarakat. Kenapa? Ini problem bersama, bukan salah masyarakat doang. Oke. Jadi waktu saya juga ngobrol dengan Dr. Yunia ya, dari Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo, memang yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang memberikan edukasi, masyarakat yang bisa melakukan edukasi tersebut. Nah Dok, saya masuk ke nakes nih Dok. Nakes kan yang kena juga, ya seperti kasus di Solo kemarin itu ada berapa? 18 ya kalau salah ya? Iya. 18. Itu kalau dari teman-teman nakes sendiri, pengamatan dokter ini, kenapa mereka juga kemarin bisa langsung kena segitu Dok? Gini atau Pak, di daerah lain yang mungkin bisa terjadi. Saya nggak berkompeten menjawab itu karena kan saya di Jakarta. Yang berkompeten menjawab itu tentu adalah direktur rumah sakitnya atau dinas kesehatan setempat Pak. Karena kemungkinan Dok. Wah nggak berani nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Oke. Karena tiap daerah itu berbeda. Jadi alangkah lebih baik kalau tipikal dokter adalah ya tiap daerah itu punya epidemiologi berbeda. Kenapa Solo tiba-tiba dari 3 ke 20? Wah, saya tidak mau berspekulasi karena yang tahu jawaban alasannya tentu adalah ya rumah sakit setempat dan dinas kesehatan setempat. Dok, terakhir Dok, untuk teman-teman nakes Dok, kan teman-teman nakes ini sudah sangat berjuang dengan sangat luar biasa sekali. Semangat yang bisa dokter berikan untuk teman-teman nakes Dok di Solo dan di daerah lain Dok. Kalau nakes tuh teman-teman selalu semangat Pak setiap saat Pak. Kita itu mau insentif turun apa enggak, kita udah jarang ketemu keluarga. Saya sendiri setengah tahun belum ketemu anak Pak. Ya, kita tuh tetap ikhlas Pak melayani Pak, mau dihujat pun tetap ikhlas. Jadi saran saya buat teman-teman nakes, kalian tuh pasti semangat, tanpa kasih saya semangat tuh pasti semangat, tapi kita harus mulai tutup kuping kiri, kuping kanan untuk kata-kata fitnah. Jadi kadang teman-teman saya tuh jengkel sendiri. Kita udah berjuang mati-matian, difitnah ini itu, difitnah, terus disikat, ditegur, dihabisin. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kita para nakes mulai untuk mengabaikan kata-kata yang memfitnah kita tidak sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Kata-kata itu akan selalu ada. Dan kita bukan urusan kita untuk melawan mereka, karena itu kayak rumput. Kita potong satu, kita tegur satu, akan muncul yang lain. Jadi lebih baik kita harus mencoba untuk ya wes lah, ikhlas lah. Yang penting kita melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Buat kita menciptakan ladang kebaikan untuk akhirat kita sendiri. Iya kan? Meskipun banyak orang yang menghujat kita, nuduh Covid dibisniskan atau apalah. Dulu saya panas
dari bulan April, Mei, Juni panas. Tapi bulan Juli ini saya udah fase acceptance. Jadi saya udah nggak mau marah-marah untuk itu. Ya udahlah, mau kamu jelek-jelekin saya pun saya nggak masalah. Urusan nakes, yang penting saya tetap istiqomah untuk edukasi dan melayani masyarakat. Saya masih praktek, Pak. Saya belum pernah mengunjungi orang tua saya, Pak, semenjak COVID. Kan nggak boleh, kan? Ya. Kalau saya ke Solo harus urusan relawan. Saya pulang mudik ngurusin toko aja nggak boleh. Jadi saya pun besok minggu depan ke Jogja pun itu urusan relawan. Saya sempetin itu untuk ketemu keluarga, walaupun cuma berapa jam paling. Jadi menurut saya, semua nakes di Indonesia tuh jarang ketemu keluarga, Pak, semenjak COVID. Jadi kita refleksi bareng-bareng aja lah. Saya nggak pernah nyalain masyarakat. Masyarakat juga tolong jangan terpancing provokasi untuk menyalahkan nakes. Karena kita semua di sini kan sama berjuang demi kemanusiaan. Sila kedua kan. Sila kedua dan sila ketiga jangan pernah kita lupakan. Itu aja kalau dari saya, Pak. Oke, terima kasih Dr. Rita sudah bergabung dan berikan informasi-informasi pencerahan ya. Harapan kita semua adalah COVID ini segera berlalu. Kita semua masyarakat, pemerintah bisa saling bersinergi untuk bersama-sama mengatasi COVID ini. Dan saya memberikan hormat yang luar biasa untuk teman-teman nakes, untuk Dr. Tirta juga yang tidak lelah-lelahnya memberikan edukasi pada masyarakat. Meskipun ya kalau kita baca di sosmed yang jenengan luar biasa banyak yang menghujat itu, tapi jenengan tetap semangat, Dok. Iyalah. Oke, terima kasih Dr. Rita. Iya, Pak. Bergabung di Figur on the Day. Nanti lain waktu kita harus sambung lagi, Dok. Yuk. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Yo, sama-sama.